Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah pekan lalu kita telah belajar tentang akhlak berhias, akhlak berpakaian, mana akhlak itu akhlaknya termasuk di salah satu di sana adalah kita tidak boleh laki-laki berpakaian mirip dengan perempuan ataupun perempuan memakai pakaian dengan mirip dengan laki-laki. Itu adalah salah satu contoh dari akhlak yang mana Islam menganjurkan agar ketika kita berpakaian, kalau memang laki-laki berpakaianlah seperti laki-laki. Jangan pakai rok, jangan pakai anting, jangan pakai gelang, yang mana gelangnya itu gelang yang mirip dengan perempuan, ataupun memakai cincin emas, karena cincin emas ini adalah miliknya perempuan. Itu adalah salah satu akhlak yang mana jikalau kita pengen berakhlak mulia, pengen akhlak kita sama dengan Rasulullah SAW, maka lakukanlah itu semua. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka materi selanjutnya adalah tentang akhlak, adalah akhlak ketika kita melakukan perjalanan. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan perjalanan yang jauh, ada beberapa akhlak yang harus kita lakukan. Yang pertama, ketika kita melakukan perjalanan, maka yang pertama kali haruslah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah doanya itu? Doanya adalah Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu adalah doa yang mana dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk membacanya ketika kita melakukan perjalanan yang jauh. Ataupun kalau memang tidak hafal, bisa berdoa dengan Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Namun jika memang tidak bisa lagi, cukup dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian itu adalah akhlak yang pertama, berdoa ketika memulai perjalanan. Doanya apalagi? Doanya ketika kita melakukan perjalanan, maka disunnahkan, dianjurkan, disuruh oleh Rasulullah SAW ketika kita melakukan perjalanan, menemukan hal-hal yang begitu indah ketika di perjalanan, maka kita mengucapkan Subhanallah, atau bisa mengatakan Masya Allah. Ataupun ketika kita melakukan perjalanan yang naik, maka kita mengucapkan, disuruh oleh Rasulullah mengucapkan Allahu Akbar. Itu adalah beberapa zikir, beberapa ucapan yang mana ucapan itu akan menjadi doa, akan berbuah pahala, akan berbuah celengan kita ketika kita di akhirat kelak, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adabnya lagi ketika, akhlaknya lagi ketika kita melakukan perjalanan apa? Yaitu kita boleh menjamak sholat kita. Jadi ketika kita melakukan perjalanan jauh, ketika kita berangkat perjalanan ke Jakarta mungkin sebelum zuhur, maka kita boleh melakukan jamak dulu ketika mau berangkat zuhur dengan asar. Boleh, namanya jamak taqdim ya. Namun jikalau kita cepat-cepat belum sempat menjamaknya, belum sempat sholat, maka ketika di perjalanan setelah asyar kita boleh menjamaknya. Boleh 4-4, boleh 2-2 sholat duhur, 2 rakaat lagi sholat asyar. Setelah sholat asar kita boleh menjamak dan mengkosornya, namanya ya, namanya begitu, menggabungkannya. Jamak dan kosor, jamak itu artinya menggabungkan, kosor itu meringkas, yang mana 4 menjadi 2. Kita diperbolehkan, ya itu namanya jamak takhir. Takhir itu akhir, kita menjamaknya, menggabungkannya di akhir. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu beberapa adab yang dianjurkan oleh Islam agar kita bisa menjadi manusia yang berakhlak. Kemudian akhlak yang lainnya apa? Kita berjalan dari kiri, karena memang di Indonesia itu melakukan perjalanan
boleh harus di kiri, ataupun kalau di Arab harus kanan, di Eropa sana juga kanan, sesuai dengan daerahnya masing-masing. Dan tidak banyak berkata-kata, tidak banyak bergurau ketika kita melakukan perjalanan, karena sejatinya ketika kamu melakukan perjalanan, kamu antara hidupmu dengan kematian sangat dekat sekali. Karena bisa jadi kamu bisa kecelakaan ketika kalian melakukan perjalanan jauh. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu disuruh oleh Rasulullah SAW ketika kalian melakukan perjalanan untuk terus berzikir, mengucapkan zikir-zikir sebagaimana yang saya tadi ungkapkan. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab selanjutnya adalah bertamu. Kalau tadi adalah perjalanan, yang kedua ini adalah bertamu. Maka bertamu ini yang pertama adalah ketika kalian bertamu dolan ke rumah temanmu, maka yang pertama adalah kita ketika bertamu harus mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tok tok tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksimal 3 kali, ini yang diperintahkan di dalam Islam. Maksimal 3 kali. Ketika kita salam 3 kali kok belum keluar orangnya, maka Islam itu atau Rasulullah mengajarkan untuk meninggalkan tempat tersebut. Karena boleh jadi orang yang kita salami tersebut ketika kita ingin dolan, ketika kita ingin silaturahim, maka boleh jadi orang tersebut menolak kita, tidak mau orang tersebut menerima kedatangan kita. Oleh karena itu minimal ketika kita melakukan silaturahim dan melakukan dolan, maksimal ketika salam yaitu 3 kali. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kalian bertamu, kalau di sini jarang ya tamu sampai 3 hari. Tapi zamannya Rasulullah bertamu itu rata-rata ya 3 hari. Dan maksimal memang 3 hari. Jadi ketika kalian main ke kosan teman, ketika marahan dengan orang tua, semua begitu ya, maka maksimal itu adalah 3 hari. Karena kalau lebih dari 3 hari, takutnya akan memberatkan orang yang kamu tamui. Dan ini akhlak dari Rasulullah, jangan sampai kita memberatkan orang yang kita tamui. Walaupun orang yang menerima tamu itu pahalanya besar. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang dia itu memang beriman kepada hari kiamat dan beriman kepada Allah, dia itu sebagai orang mukmin, maka harus menjamu tamunya. Walaupun Rasulullah SAW mengatakan begitu, namun kita sebagai tamu jangan sampai ketika kita bertamu lebih dari 3 hari. Selanjutnya adalah berpakaian rapi, dan ini insya Allah semuanya sudah paham. Dan yang ketiga, ini menjadi inti bagi kita semuanya, bahwasanya ketika bertamu, maka kalau memang tamunya di rumah itu hanya perempuan 1 orang saja, tidak ada mahramnya, maka kita tidak boleh masuk ke dalam situ. Karena jikalau ada laki-laki dan perempuan berduaan, maka yang ketiga adalah setan. Maka yang ketiga, setan ini akan terus menggoda kita. Oleh karena itulah Allah dan Rasulnya melarang kita ketika kita bertamu ke dalam rumahnya orang, kok di situ hanya ada perempuan saja, tidak ada mahramnya, maka pada saat itulah kita dilarang untuk masuk. Begitu juga dengan sebaliknya, jikalau memang di rumah tersebut kita sebagai tuan rumah, kok kita ini perempuan dan kita tidak punya teman di rumah tersebut, maka kita tidak boleh menerima tamu yang memang tamunya itu adalah laki-laki yang bukan mahram, yang bukan keluarga dari kita. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah adab akhlak mulia yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menerima tamu. Sebagaimana yang saya katakan tadi, itu tadi ya, yang pertama, jikalau memang perempuan di situ sendirian, jikalau memang tuan rumah itu perempuan sendirian, maka kita tidak boleh masuk ke situ. Sedangkan jikalau kita memang tuan rumah dan kita itu perempuan sendirian, maka kita tidak boleh memasukkan laki-laki yang bukan mahram, yang bukan keluarga ke dalam rumah kita. Karena tidak ada 2 orang manusia yang saling bertemu, laki-laki yang dan perempuan, maka yang ketiga pasti akan digoda oleh setan. Pasti itu.
Dan memang mungkin awalnya tidak ngapa-ngapain, awalnya memang tidak ngapa-ngapain, tapi lama-lama pasti ngapa-ngapain, karena itu memang sudah menjadi fitrahnya manusia, sudah menjadi nalurinya manusia untuk jikalau memang berdua-duaan pasti akan terjadi sesuatu. Lama-lamaan ya, lama-lamaan mungkin awal-awalnya nggak ngapa-ngapain, tapi karena memang nalurinya manusia, nalurinya perempuan dan laki-laki, ya pasti akan terjadi sesuatu. Oleh karena itu, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian sebagai generasi muda, yuk lebih fokus untuk menatap masa depan daripada fokus untuk menatap teman-teman kita, menatap banyak-banyak pacar dan lain sebagainya. Karena insya Allah ketika kalian sudah mendapatkan masa depanmu, maka orang yang kamu pilih insya Allah akan bertekuk lutut di hadapanmu. Ketika kamu sudah dapat akhiratnya, akhirat sudah dapat dunia, maka insya Allah siapapun akan bisa melirikmu hanya dengan kedipan mata saja, karena kamu sudah sukses di dunia, sukses akhirat, sukses. Intinya adalah fokus menatap masa depan agar kalian bisa meraih akhirat dan bisa meraih surga. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat. Semoga apa yang Ustadz sampaikan tadi bisa bermanfaat. Yang pertama adalah tentang akhlak di perjalanan, yang kedua adalah akhlak ketika bertamu. Semoga dengan akhlak-akhlak yang kita lakukan, akhlak-akhlak tersebut bisa mengantarkan kita bertetanggaan dengan surga, sehingga kita mendapatkan surga yang paling indah, surga yang paling luas, surga yang bisa memenuhi semua keinginan kita. Apapun yang kita inginkan, insya Allah ketika kita bisa masuk surga, apapun hanya dengan kedipan mata akan ada di hadapan kita. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa pelebur dosa, yaitu doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.